Om Swastiastu. Oke, Semeton. Saya mau bercerita tentang penyelamatan bumi yang paling terakhir untuk melindungi umat manusia dari kehancuran dan kegelapan yang akan dialami umat manusia di dunia, agar bumi tidak mengalami pralaya, supaya masih ada kehidupan untuk melanjutkan zaman berikutnya. Pada saat tahun 1999, saya waktu itu masih kerja. Charteau di Banyol in France, harus pulang segera, karena bumi akan mengalami keruntuhan. Kata suara yang saya dengar dari telinga saya, pada saat itu saya masih sebagai chief profesional di luar negeri. Saya berontak dengan suara yang saya dengar. Di saat itu, saya sedang bahagia menjalani hidup, dan semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, jadinya semua yang kedengaran di telinga saya. Saya anggap halusinasi, dan sama sekali saya tidak senang dengan pekerjaan yang saya jalani seperti sekarang, karena titah tidak bisa menghindarinya. Begitu saya melawan titah yang saya dengar, setelah itu saya pun jatuh sakit, pulang dari luar negeri, semua dokter ahli sudah menanganinya, tidak satu pun bisa menyembuhkannya, mati suri pun pernah dialami. Jadinya balian pedasaran, hanya matur uning di dalam kahyangan saja. Menghaturkan guru bendu piduka, dan sanggup menjalani titah, yang dititahkan akan sembuh. Begitu mengatakan siap menjalaninya, langsung detik itu sembuh dan sehat seperti sedia kala. Langsung kerja pindah ke Bali. Setelah 3 tahun lupa lagi dengan tugas, tahun 2002 berhenti bekerja. Di saat itu anak-anak masih sekolah dasar kelas 1, yang nomor 2 masih TK, yang terakhir masih di pangkuan ibunya, dan harus berhenti bekerja. Karena kalau sudah mau menjalankan titah harus meninggalkan duniawi, tapi kita masih butuh biaya untuk hidup. Di sanalah saya berusaha, bisnis kecil-kecilan, sebagai developer, jualan tanah kafling dan perumahan. Setelah itu banyak tugas yang harus dibangkitkan, Jawa Bali Lombok, harus diangkat semua dewanya, supaya simbol Ongkara Bumi Jawa Bali Lombok tidak parah mengalami keterpurukannya. Dititahkan harus nyenten linggi di Majan sebelum tahun 2016. Agar memiliki dewa, dititahkan menyucikan semua lontar leluhur di Segara Karangtengah sebelum tahun 2016. Setelah tahun 2016 taksu lontar akan runtuh, maka siapapun bermantra sekarang tentang keleluhuran tidak merubah keadaan. Karena sebelum tahun 2016 tidak ada yang percaya titah, menyucikan lontarnya ke segara, dan tidak ada yang mau ngenteng linggi sebelum tahun 2016, tidak ada yang percaya titah sampai sekarang, tidak ada yang percaya hukum sebab akibat. Maka untuk meminimalkan bencana akan sangat sulit. Lawit dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 melakukan ngenteng linggi di 2 tempat di Natah Tua, dan di rumah sendiri, selama 4 kali. Ke tahun pertama ngenteng linggi, di tahun kedua nutup karya, begitu juga di Natah Tua. Setelah itu berlanjut ke Madura. Di Madura, ide Betari di Hurga Tangan 1000 selama ribuan tahun. Beliau masih rerit dan dibangkitkan di Madura dan ngentek linggi berikutnya. Setelah itu tahun berikutnya membangkitkan 12 siwa sakti karena sorga alam semesta tidak pernah ada karena Triloka telah dihancurkannya. Akibat Tripura Asura mendominasi menguasai Trilokanya selama ribuan tahun. Nah, setelah Asura menguasai ketiga dunia, Triloka dihancurkan, maka ada zaman Kali Yuga. Sekaranglah berakhirnya zaman Kali Yuga, berakhirnya zaman Masehi, bangkitnya zaman Budi Pekerti, Trisedaka. Sebelum berakhirnya zaman Kali Yuga, tahun 2016 ide Betari di Hurga Tidun ke Kawah Cendra di Muka, sebagai pengganti dosa-dosa manusia yang akan dilebur, supaya bumi tidak pralaya, dan supaya peleburannya terseleksi, yang jujur-jujur masih bisa terselamatkan. Setelah terdunia ide Betari alam semesta, ke Kawah Cendra di Muka, di saat gerhana matahari bulan Maret tahun 2016, mulai saat itu, saya harus meninggalkan atribut, duniawi segalanya, harus diam, hanya ngurusin keseimbangan, dan menyelamatkan. Saya melanggar lagi, karena di 12 siwa sakti masih membutuhkan biaya besar, karena tidak boleh megejendong pembangunan beliau,
Saya pun masih jualan propertinya, jadinya saya mengalami kehancurannya. Mantan istri minggat, usaha properti direbut oleh orang. Usaha properti untuk melanjutkan pembangunan, Y12 Siwa Saktinya pun tidak bisa berlanjut karena sudah direbut oleh banyak orang. Sedangkan waktu pembangunannya harus selesai dalam 3 tahun ini, sedangkan tidak boleh mengajukan proposal untuk cari dana. Jadinya saya menjual kesediaan beliau lewat dana punia dupa sudhamala dan minyak rempahnya untuk ritual dan wewangunan beliau dari Pancamaha Bhutanya untuk keselamatan manusia agar bisa menjalani hidupnya berupa minyak rempah untuk kesembuhannya. Dan mencari dana punia lewat dupa sudhamalanya dari kekuatan 7 tingkatan Dewa Saptapetala untuk kebebasan manusia dari kutukan kelahirannya agar mereka bisa melanjutkan kehidupan di zaman baru. Zamannya Sukerta, zaman kejujuran. Inilah video Kawah Chandra di Muka, belum selesai pengerjaannya. Akibat biaya untuk pembangunan di laut biayanya membengkak. Sedangkan tidak boleh meminta-minta untuk pembangunan beliau, sentananya yang harus membangunnya, karena kawah tempat pengeleburan dosa. Perjalanan roh, setelah kematiannya dari kuburan, dan mepamit dari dalam kahyangan, melewati Tegal Penangsaran, atau Banjar Pesundalan, atau Bel Paangen-angen, siksaan kuburan lebih berat daripada Kawah Chandra di Muka, maka ada pengabenan atau nilapati. Sebab Kawah Chandra di Muka itu berada di antara sorga Saptapetala dan neraka Pancamaha Bhutanya, roh yang tidak bisa melewati Catuspata, akan lahir kembali, kehidupannya sangat lancar di perdagangan. Kalau bisa melewati Tegal Penangsaran menuju Catuspata, kelahirannya pun juga akan sugih. Menuju surga Siwaloka itu, melewati 11 tingkatan. Sebaik apapun yang dilakukan di bumi tetap melakukan perjalanan ke 11 tingkatannya, maka manusia yang tidak pernah dilapati, tidak pernah memukur. Sorganya ada di Catuspata, pemutarannya 7 kali ke kiri, di Batu Besar. Sebagai pemeluk ajaran leluhur, sorganya itu banyak tingkatan, harus melewati unsur Pancamaha Bhutanya. Setelah bisa melewatinya, baru melewati 7 tingkatan langit yang disebut Saptaloka dan 7 tingkatan Saptapetala ke dasar bumi, Siwaloka. Tidak semudah berwacana, hanya mengikuti ajarannya saja. Sudah bisa masuk sorga, karena ajarannya MLM, mengajak orang untuk mengikutinya, itulah ajaran Asura, yang akan dihanguskan di dalam pengeleburan ini, kalau tidak mau kembali ke ajaran leluhur. Kalau tidak bisa menyelesaikan 12 siwa sakti keseluruhan dalam 3 tahun ini untuk keselamatan kehidupan umat manusia, berarti bencana secara global pun tidak bisa dihindari, mengingat manusia tidak mempercayai titah niskala, hanya nyinyir dan menggurui, padahal mereka tidak berbuat. Tidak berbuat apa-apa, sedangkan penyeimbangan keselamatan manusia membutuhkan biaya besar. Setiap tilem mecaru nampisasi di Catuspata, supaya buta kala tidak menyerang manusia, setiap kajeng kliwon harus meritual para roh yang telah selesai peleburan dosanya, harus disucikan. Di Marga 3, setelah selesai para roh melakukan penyucian di Marga 3, baru para roh bisa menadi dewa, menuju Gua Garba. Ular naga besar di depan pintu surga, membuka mulutnya, dan 2 naga mengurung penyengker surganya, di pintu surga dijaga oleh Dewa Ganapati. Setelah semua roh, para dewa dan para roh leluhur diuji oleh ide Betara Ganapati untuk terjun ke dasar bumi yang disebut Saptapetala, menuju Swargaloka, Siwaloka. Sorga alam semesta itu adalah tubuh ide Betari Adi Sakti, Suksma.